Halo guys, welcome back to our channel Infomotif. Baik lagi sama gue Mahtum. Gimana tadi, men? Capek ya lari ya? Panas-panas segini. Anyway, kita sekarang lagi ada di Honda Pradana Sawangan, Depok, di Jalan Raya Cinangka, di daerah Depok nih ya. Ini salah satu Honda terbesar di Indonesia, Authorize. Wow, resmi sekali, luas sekali, gede sekali. Anyway, gue mau kasih tahu kenapa lu harus beli BRV yang edisi N7X. Wah, check this out. Kenapa sih kalau SUV harus ada 7-7-nya? Contohnya? 7 XL. Apa ini namanya NX7 bukan? Wow. Ini BRV yang N7X Edition, hampir gue salah tuh. Ini adalah varian terbaru dari BRV, pembaharuan, dan menurut gue jadi tambah eye-catchy, men. Harganya di 363 juta, belum dipotong cashback. Kalau mau ngomongin cashbacknya, promonya, diskon, dan lain-lain lah, tanya sama Om Sandi ya. Boleh. Nah, ini adalah alasan kenapa lu harus beli ini mobil, men. Oke, apa? Yang pertama dan yang paling utama, pastilah, karena udah ada pembaharuan lah gitu. Ya desain. Ada yang berubah nggak menurut lu, men? Ada dong. Nih, warnanya ini adalah sen kaki. Ke kanan. Bukan lampu sen, bukan. Sen itu pasir. Jadi warna agak ke pasir-pasiran dan warnanya kaki. Warna kaki itu kalau di varian di merek lain juga ada ya, men ya? Ada. Emang warna begini nih lagi nge-hype, nggak tahu kenapa. Banyak yang suka. Tapi memang kalau di-combine sama yang hitam-hitaman menurut gua masuk banget dan kerasa banget sangarnya. Kalau mau desain dari bagian atas sampai ke bagian bawah, ini kerasa banget nih. Engine hood-nya, muscular-nya kelihatan banget nih. Nonjol banget di bagian tengah dan menurut gua jadi sangar lah. Karena ini adalah kelas low SUV, jadi kegagahannya harus ditampilkan. Apalagi dengan konsep dari N7X Edition, ada tulisannya tuh. Biar gua nggak lupa kali ditulisin di sini ya. Di sini dibikin black chrome gitu, men. Di grillnya tuh emblem Honda gede di bagian tengah, terus ini ada krum-kruman juga di bagian atasnya. Jadi dia menyala ya, menyala bangku. Menyala bangku. Jadi lebih gagah, sangar. Perlampuan juga sama nih, model dibikin pipih begini. Karena sekarang memang kayaknya desain-desain dari lampu arahnya ke arah pipih-pipihan, makin lama-lama kecil gitu. Karena memang yang paling penting bukan masalah gede atau kecil ya, tapi sorot lampunya itu maksimal atau enggak. Kalau ini dipastikan udah maksimal banget, guys. Dia pakai LED multi reflektor, semuanya sudah LED-LED-an nih. Di RL-nya, terus ke bagian fog lamp-nya bahkan dia sudah LED. Cuman memang lampu sennya di bagian sini belum nih. Ada housing krum-kruman juga di bagian lampunya. Terus ngomongin fog lamp nih, housingnya juga menurut gua ada krum-krumannya dan nggak terlalu gede gitu, dibikin simpel-simpel aja. Jadi secara desain memang kalau BRV ya, biar yang biasa, baik yang model yang kemarin yang BRV biasa maupun yang N7X Edition, dia model apa ya? Dibilang apa? Simple ya? Simple dan elegan, futuristik, modern lah. Lebih tepatnya ke modern sih kalau menurut gua ya. Ini penilaian gua, subjektif sih. Tapi kalau punya pendapat lain ya silakan aja komentar ya. Kalau komentar, menurut gua jadi ya memang tidak usah terlalu ribet-ribet, dan ini menurut gue bagus sih. Lalu ke bagian bawah juga ada underguard, dia warnanya dibikin silver gitu, terus ada hitam-hitaman. Jadi gradasi warnanya main banget. Main bola. Tapi ya gradasi-gradasi ini menurut gue jadi penting. Sekarang ke bagian samping, men. Nah guys, masih ngomongin desain nih. Seputar desain. Woi. Kan kalau olahraga seputar olahraga, ini seputar desain. Ke kaki-kaki, dia ukurannya pakai 215/55, ringnya ring 17. Jadi memang kayaknya kalau sekelas SUV ringnya itu nggak 17, kayak dianggap kurang afdol lah gitu. Walaupun sebenarnya ada juga yang ring 16, oke juga ya. Ada 7 yang lain. 7 yang lain tuh 16. Tapi yang paling gua notice secara desainnya ini nih, kayak velgnya dibikin lebih cerah gitu, lebih nyala. Menyala. Tetehku. Wow. Atasnya juga sama nih, over fendernya juga dibikin blacknya lebih ke glossy, jadi bukan yang plastik terus dibikin ngedov gitu, enggak. Jadi lebih berwarna, nyambung sama bagian depan gitu. Karena memang sebenarnya kalau ngomongin sangar, tidak harus selalu yang redup-redup. Yang menyala juga, yang bersinar-bersinar juga tetap bikin sangar juga ya. Belum lekukannya tuh main. Pengeremannya tadi gua lupa tuh, dia sudah pakai cakram dan berbagai macam fitur yang nanti akan kita jelaskan. Lalu ke bagian sininya, di bagian atas dulu deh. Bagian atas udah dikasih roof rail, karena ini SUV wajib banget. Selain over fender, harus ada roof railnya. Siapa tuh pakai roof box. Kebetulan juga kan tidak ada sunroof, jadi pakai roof box masih enak ya, men? Enak. Kadang kalau ada mobil, dia ada roof railnya, tapi ada sunroof, mau pakai roof box, galau. Apakah sunroof harus dikorbankan demi box di atas mobil? Sedangkan untuk flexing paling penting adalah sunroof.
Barang Indonesia tuh, padahal cuaca panas tapi butuh sunroof. Tapi gue juga, mobil gue ada sunroofnya ya. Ya. Apakah gue ada bagian dari orang-orang itu? Astagfirullahaladzim. Tidak apa-apa. Untuk kaca spionnya dia sudah di blackout, ada lampu sennya juga, udah elektrik, auto folding, jadi pelipatan sudah sempurna, lengkap. Handle pintu black dan glossy sekali lagi. Ada akses smart entry juga. Terus di sini polos ada side body molding, di bagian bawah ada side skirt, terus dia dibikin gradasi warna, ada silver-silverannya ya. Jadi tidak hanya di bagian depan, bagian sampingnya pun main lah. Ada selain ada hitam yang menyala, terus ada silver-silverannya, jadi tetap nyambung secara desain. Terus untuk pengereman di belakang masih pakai tromol. Ke bagian belakang, men. Desain dari bagian belakang itu di atas kelihatan nggak ya? Ada antena shark fin, terus rear upper spoiler, lumayan gede nih. Nah, untuk yang varian N7X ini di bagian belakangnya biasanya kan kalau yang lama tuh dibikin sama kayak warna body, ini dia dihitemin juga nih. Sebenarnya konsep desain begini bagus nih. Biasanya untuk kayak begini lu harus modif sendiri, nge-Scott LED sendiri gitu. Tapi ini udah dibikin rapi lah. Ada High-mount stop lamp, kacanya belum pakai defogger, ini wiper, terus stop lampnya dia LED bar gitu ya, dan ini LED bar salah satu yang khas juga. Makanya kenapa LED bar tuh nggak sembarang LED bar, woi. LED bar bukan sembarang LED bar. Cakep. Nggak ada, gua nggak niat pantun. Tapi sebenarnya ini jadi identitas lah dari sebuah mobil, si LED bar di belakang ya. Karena mungkin mobil selain bagian depan, bagian belakang adalah salah satu yang paling sering dilihat terutama oleh pengendara yang lain. Jadi LED bar yang bagus itu penting, men. Biar kelihatan ganteng tidak hanya dari depan. Ini lampu sen bohlam di bagian sebelah luar, sini lampu mundurnya juga masih bohlam tuh. Di sini ada emblem Prestige, BRV, ini emblem Honda. Nah, ini ada yang gue notice nih. Finishingnya ini dibikin krum-kruman, ini dibikin black chrome. Andai Hondanya dibikin black chrome juga, cakep ini, men ya? Cakep. Ini bagus ternyata dibikin black chrome gini nih, emblemnya nih. Nice. Honda kalau ngomongin desain emang menurut gue ada aja gitu. Kamera parkir, terus ini di bagian bawahnya underguard. Ada 2 layer juga, ada hitam glossy gitu sama silver ya. Silvernya juga glossy, nggak dibikin matte gitu. Ada mufflernya di bagian sebelah kanan. Ada sensor parkir 4 titik sama mata kucing. Dan di sini masih dikasih krum-kruman juga. Jadi tadi gue bilang selain dia simple tapi tetap elegannya dapat karena nyala-nyala dari sebuah warna garnish atau finishing itu bikin mobilnya jadi lebih elegan aja menurut gue. Alasan kedua kenapa lo harus beli BRV N7X, alasan kedua nih. Oke guys. Udah enggak ya? Udah enggak? Udah enggak. Lagi sidang. Itu mesin, men. Kenapa mesin BRV ini jadi faktor orang beli mobil ini? Karena ini adalah mesin dengan output terbesar di kelas ini, men. Masa, Bang? 1500 cc 4 silinder di 121 PS, 145 Nm. Wow. Tulisannya ada di gedung itu tuh, tadi gue baca. Jauh. Gede banget, paling gede di kelasnya. Bahkan dibandingin 77 yang lain. Wow. Bahkan dibandingin sama mobil yang berpenggerak roda belakang itu. Wow. Ini paling gede. Wah, gila, Bang. Nggak gila sih. Kata Om Deddy Corbuzier nggak boleh ngomong gila lu. Apa dong? Ntar ada yang somasi. Wow. ODGJ, Bang. Kalau diartikan kenapa lu harus beli mobil ini dengan mesin besar, ya karena ini mobil SUV, which is berarti dia harus ke berbagai medan ya, men. Yuk. Daya jelajah tinggi, kemana-mana sikat, tidak banyak pikir-pikir, nanjak oke, turun oke, jalan rusak jadi. Oke, gas. Oke, gas. Ya maksudnya kalau oke kan digas. Yuk. Kalau nggak gas sih nggak jalan dong. Nggak jalan. Gitu. Kalau mesin gede enak aja gitu mungkin, lebih gitu. Gitu sih. Nggak ada yang bisa menggambarkan Karena waktu gua tanya, "Bang, kenapa Bang beli mobil N7X?" Pokoknya mobil gitu. Wah, gua nggak bisa tuh ngartiin. Buat teman-teman yang tahu arti itu silakan komentar di kolom komentar. Tapi ini oke banget sih mesinnya. Salah satu yang terbesar. Itu jadi alasan kenapa orang banyak beli mobil ini dan lu juga harus beli. Tapi apalah gue paksa lu buat beli kalau promonya nggak bagus, ya. Tapi kalau nanya sama Om Sandi, katanya emang promonya bagus banget. Yuk kita tanya. Nah guys, sekarang waktunya promo sama Om Sandi. Iya, Om Mahtum. Iya. Sandi Honda lebih tepatnya nih. Iya. Dia adalah sales di Honda paling gede nih. Iya, Paling paling besar di Jabodetabek, Om. Harusnya diskonnya juga paling gede dong. Promonya paling gede, Om, di Jabodetabek. Oh, ya? Karena kita dealer juga gede, grade A lagi, Om, ini. Nah itu grade A tuh, itu yang bagus tuh. Jadi teman-teman nggak semua dealer Honda seperti ini ya. Betul. Itu harus diklarifikasi nih, tidak semuanya punya grade A. Yoi, pasti dong. Dan ini salah satu dari yang sedikit punya grade A itu, makanya ini kredibel nih. Om, ini ngomongin langsung si BRV N7X Edition ini nih. Promo yang bagusnya apa sih kalau mau kredit? Kalau kredit, Om, ya. Kalau kredit itu DP mulai dari, untuk BRV ya, N7X ini edisi terbaru,
DP mulai dari 8 jutaan aja. 8 juta? Yang terendah 8 juta? 8 jutaan aja Om. Wow, itu berarti kita udah nggak usah ngomongin diskon dan lain-lain berarti ya? Udah DP net. Net ya? Iya, DP Store-nya net. segitu? Iya. Karena di tempat lain dengan OTR segini biasanya tanda jadi aja mintanya 10 juta. Iya. Kita nggak Om, kita tanda jadi nggak pakai 10 juta, 10 jutaan. DP 8 juta. Langsung total DP? Total DP. Wah, itu enak. Terus kalau ngomongin bunga-bungaan gitu gimana Om? Wah, bunga apalagi Om? Bunga terbaik Om. Bunga dimulai dari 0%. Tanpa bunga dong? Tanpa bunga. Tenor setahun ya. Ah. Tenor setahun. Tenor bisa sampai 8 tahun. Oh, itu maksimal ya? Ada lagi Om, satu yang menarik. Apa tuh? Namanya promo belah duren. Apa lagi nih? Ada Om, belah duren. Jadi gini Om. Bayar 50% sekarang, mobil kita kirim. 50% lagi di tahun depan, tanpa cicilan. Off cicilan selama setahun. Oh, jadi beli cash bertahap 2 kali lah? Ya, seperti itulah, kurang lebih. Jadi itu sebenarnya jadi opsi nih buat teman-teman yang begini nih. Sebenarnya punya duit cukup, tapi mungkin separohnya bisa buat kebutuhan yang lain dulu. Betul. 50% buat mobil dulu. Ya. Sisanya nanti tahun depan. Ya. Semua tipe? Semua tipe mobil Honda. Oh. Dari mulai Brio sampai Civic Type R yang paling mahal. Itu bisa? Type R juga bisa. Dan di sini semua varian lengkap ya? Oh iya Om. Nggak semua dealer Honda bisa jual Type R ya? Oh gitu? Iya. Aku baru tahu nih. Ya cuma 5 Om. Yang bisa? Yang bisa jual Type R. Dealer Honda Pradana salah satunya. Oh. Karena kita tadi balik lagi di grade A. Oh. Tidak semua dealer grade A dan bisa jual Type R. Di sini yang bisa nih salah satunya. Yoi. Itu grade A se-Indonesia ya hitungannya? Se-Indonesia. Wow. Jadi nggak salah nih kalau beli di sini sama Om Sandi. Nah, terus Om, kalau mau yang beli kredit tapi nggak mau konvensional, pengennya syariah juga boleh? Boleh Om. Boleh banget malah. Kita kerjasama juga dengan Bank Syariah kok. Bank Syariah Indonesia. Itu diajuin boleh? aja. Ntar kita urus semuanya. Nah, terus kalau ngomongin penjualan nih, ini kan kita di Depok. Apa harus di Jabodetabek aja? Oh enggak Om. Di Sandi kebetulan juga karena grade A tadi Om. Kita bisa cover seluruh Pulau Jawa dan Madura. KTP seluruh Pulau Jawa dan Madura itu Om. Itu bisa? Bisa Om, aman. Oh. Tapi nanti ada namanya biaya pelanggaran wilayah ya untuk SNK-nya. Oh, itu wajar lah, Iya. karena kan OTR beda-beda. Beda. Tiap Tapi wilayah. secara kita kalkulasikan nominal, masih menang di sini. Tetap lebih murah di sini ya? Iya. Nah Om, kalau ngomongin data nih, kan kredit pasti ngomongin data dong. Ya. Dibantu nggak? Intinya Om gini, selama si konsumen kooperatif di awalnya, kalau misalnya ada masalah di data ataupun di BI checking ya, ngomong aja Mas Sandi. Ntar Sandi atur semua masalah data-data itu dah. Bisa diberesin? Aman. Yang penting ngomong di depan. Ngomong di depan, kooperatif judulnya ya. Tahu nggak kenapa harus ngomong di depan? Biar clear, Sandi bisa menemukan solusinya nanti. Karena kalau ngomong di belakang gibah. Oh iya, iya Gitu. Om. Iya. Jadi intinya semua masalah bisa diberesin. Nah, terus kalau mau cek slik dulu di awal boleh nggak sih? Boleh Om. Kirim aja data-datanya KTP, KK, NPWP. Gratis. Gratis. Nah, terus kalau teman-teman yang udah punya mobil duluan, mau dijual dulu untuk dapetin mobil baru, bisa bantu trade-in nggak? Nah, itu salah satu yang Sandi suka Om. Apa tuh? Sandi paling suka juga namanya urus trade-in. Di Pradana Sawangan ini Om, ada yang namanya Ambara Yuskar. Apa tuh? Divisi trade-in Om. Oh, resmi? Resmi, ditunjuk juga Om dari Honda Prospect Motor. Dari pusat? Dari pusat, cuman 3 yang ditunjuk se-Jabodetabek. Dan salah satunya ini Salah yang dapat. satunya ini. Jadi bukan cuma grade A? Bukan. Tapi punya jual beli mobil second yang resmi? Resmi dari Honda Prospect Motor. Langsung dari Honda? Yoi. Kelebihannya apa? Mobil lamanya sebelum mobil baru masih bisa dipakai. Oh. Sebelum mobil baru yang datang masih bisa dipakai. Jadi pada saat mobil baru datang baru kita ambil tuh mobil lamanya. Walaupun kita bayar. Oh, walaupun sudah deal. Deal. Tapi mobil lamanya pakai aja dulu. Selama mobil barunya belum datang, Pakai aja. silakan pakai. Oh. Terus kalau mau test drive ada ya? Test drive ada Om, tersedia Om. Bisa Tinggal disamperin? calling Sandi aja, dia mau test drive apa? Misalnya mobil Brio, HRV, BRV, Apapun bisa lah. semua. Apapun termasuk CRV, calling Sandi aja. Oh, ada ya? Ada. Nanti Om Sandi ke sana atau dia harus ke sini? Ya pokoknya tinggal calling aja, misalnya si customer sibuk, mau di rumahnya atau di kantor dia tempat bekerja, calling Sandi, janjian aja mau jam berapa, ntar Sandi atur semua. Sandi jemput ke tempat. Nggak bayar kan? Free Om. Free? Area nggak masalah Om. Area nggak masalah? Selama masih di Jabodetabek, oke lah. Sikat. Sikat. Om, beli mobil baru pasti ada service and warranty-nya apa nih yang bagus-bagus? Yang gratis-gratisannya bisa disebutin? Mobil ini, BRV, kita kasih free service jasa dan part selama 4 tahun atau 50.000 km, mana yang tercapai lebih dulu. 4 tahun? Iya. Wah, lama ya? Jadi jangan khawatir. Bahasanya kalau orang beli kredit gini Om, cukup beli bensinnya aja dan pikirin cicilan per bulannya.
Sisanya serahin sama Sandi. Oke, Om, ini pertanyaan penting terakhir nih. Banyak teman-teman yang nanya kenapa harus beli di Om Sandi. Jadi gini Om, si konsumen misalnya butuh sesuatu pada saat after sales nanti, misalnya dia mau servis atau bahkan klaim asuransi yang paling penting, Bisa dibantu. bisa Sandi bantu Om. Ntar Sandi urus semua deh. Jadi nggak usah ribet-ribet ke asuransi ya? Iya, nggak usah. Pokoknya si konsumen duduk manis aja di rumah, calling Sandi, San, mobil saya mau diklaim, tolong bantu. Sandi siap dengan senang hati. Dan satu lagi yang pasti Om, untuk 5 orang pembelian pertama sama Sandi kasih flash 1 juta. Flash 1 juta? Iya. Biasanya orang ngasih gope. 1 juta Om sama Sandi mah. Wah, Di luar diskon ya Om. karena dia grade A. Ya itulah salah satunya. Dan Sandi juga ya udah lumayan lama lah sini lah. Oh, salah senior maksudnya. Cuman malu-malu dia bilangnya. Tapi teman-teman kalau beli sama salah senior, nggak usah worry. Karena biasanya semuanya dia sudah paham, jadi beresinnya bisa lebih cepat. Ya. Kalau ada kendala. Jadi teman-teman tinggal duduk manis aja di rumah, nanti biar Om Sandi yang beresin proses pembelian mobilnya. Iya. Gitu. Termasuk tadi Om yang di luar pulau juga ya Om. Tadi kan Jawa Madura ya. Bahkan misalnya kalau misalnya mau beli ke si konsumen di luar pulau, oke lah, calling Sandi aja, ntar Sandi atur. Wah. Di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, atau bahkan Papua, silakan calling Jadi Sandi. ini yang disebut dengan konsep sales Nusantara. Yoi. Bukan cuma IKN ya. Ini SN, sales Nusantara. Nanya kayak gitu konsultasi mah gratis lah ya. Gratis Om. Nggak usah malu-malu. 24 jam kecuali kiamat. Wah, iyalah kiamat lah tutup. Oh, makasih banyak. Ditunggu telepon dan WA dari teman-teman. Sama-sama Om. Kita Om. lanjut lagi guys, come on. Alasan selanjutnya kenapa lu harus beli BRV N7X Edition, fitur. Kenapa fiturnya? Fitur lengkap sih. Kita gabung aja kali ya. Jadi selain fitur entertainment, ada juga fitur keselamatan. Nah sebelumnya gue mau jelasin dulu, si BRV N7X ini sebenarnya ada 3 tipe nih men. Ada tipe E terendah, terus tipe tengah, Prestige nih yang lagi kita review. Sama ada tipe yang sensing. Prestige Sensing. Prestige Sensing lebih tepatnya. Yang tadi gue bilang harganya 363 juta, itu udah yang paling mahal, belum dipotong diskon, belum dipotong cashback. Kalau dapat promo harganya bisa serendah itu. Tadi Om Sandi kan bilang begitu ya. Itu lengkap banget tuh. Kalau ngomongin dari entertainment-nya, si fiturnya lengkap lah gitu, kayak model audio deh. Audionya juga sudah lengkap banget. Ada Apple CarPlay, Android Auto. Dan yang paling penting dari sebuah head unit ya itu, konektivitas dengan smartphone lo, itu sih yang paling penting. Terus AC-nya juga sudah digital, sudah auto climate juga, jadi sudah sangat-sangat lengkap. Terus kuncinya juga nih, aduh. Kuncinya memang kelihatannya ya cuma segede gini, tapi ini canggih banget. Selain bisa ngunci dan buka kunci, dia juga bisa nyalain mobil dari sini. Wow, remote start engine. Engine remote start. Engine remote start. Kenapa dibalik-balik begini ya gua? Karena gue biasa di UK, jadi gue balik-balik men. Terus dia juga bisa walkway auto lock. Jadi walaupun nggak kita kunci ketika mobil si kunci menjauh dari mobil, mobilnya akan kunci sendiri. Takutnya kadang-kadang mungkin kita lupa ya. Yoi. Gitu. Jadi lebih aman. Banyak sekali lah fitur-fitur yang ada di mobil ini. Terus ada engine start stop karena kan udah keyless ya. Steering switch di bagian kiri untuk audio. Terus sebelah kanan juga ada. Oh ini nih transmisi CVT, yang artinya mungkin pergerakan si mobilnya, perpindahan transmisi jadi lebih halus ya men. Yoi. Lebih irit juga. Dan kalau lu pilih yang sensing, lu bisa dapat lebih banyak sebenarnya. Ada kayak model apa dah men? Cruise control ya. Dan cruise control sudah adaptif ya. Yoi. Jadi dia bisa ngikutin kecepatan mobil di depan ya. Lane keeping assist, road departure mitigation, Yoi. terus Honda Lane Watch, Yoi. terus collision mitigation system yang anti nabrak-nabrak itu. Airbag juga ada lengkap sampai 6. Kayak model hill start assist juga ada. Terus tadi stability control juga lengkap. Jadi sebenarnya secara keselamatan ini udah sangat paripurna. Wih, bukan cuma sidang, tapi keselamatan juga lengkap sekali ini soalnya men. Jadi itu jadi salah satu alasan ya. Kenapa lu harus beli mobil ini ya? Karena keselamatan itu penting. Lalu alasan selanjutnya men, Apa tuh? pasti karena ini mobil dengan 3 baris, dimensi harus kita pertimbangkan. Dan itu jadi salah satu alasan kenapa lu harus beli mobil ini ya, dimensi. Dimensinya oke. Ini dari depan dulu ya, gua atur nih. Lengkap ya pengaturannya dengan high adjuster juga. Jadi buat teman-teman yang badannya sporty, nggak tinggi-tinggi banget, tidak perlu pakai bantal. Nah ini udah enak nih segini. Kita pindah ke bagian dulu. Headroom gede ya, kelihatan kan? Kelihatan. Gua loncat-loncat kayak kanguru juga. Terus yang bikin nyaman juga sebenarnya joknya kulit ya, full kulit. Dan dia modelnya berotot, muscular. Roti Set sobek. supportnya gede, ya kayak roti sobek, kayak perutnya Jason Statham. Wah, kenapa gua tahu perutnya Jason Statham kayak gini? Wah, bahaya. Nah ini baris kedua nih. Kalau ngomongin dimensi, masih ngomongin dimensi ya, gua atur dulu. Ini seginilah sedang nih. Ini juga, segini nih. Ini guys ya,
Headroom gede, legroom juga masih banyak banget, dan ini masih bisa maju lagi sebenarnya. Tuh, tapi enggak lah, jangan terlalu maju, udah segini. Kenapa gua set? Karena nanti gua akan duduk di belakang, nanti kita cek aja langsung. Ada 3 headrest, 3 seat belt, lengkap, dan ini masih kulit-kulitan, sama dengan motif dari ininya muscular kayak perutnya Jason Statham. Jadi buat teman-teman yang penasaran pengen duduk di atas perutnya Jason Statham, nih, karena kalau langsung duduk di perutnya, lu bisa dipiting sama dia ya kan. Ini beli ini nih, lengkap. Kalau ini mah bonus-bonus ya. Nah, di bagian bawah nih ada tunneling sedikit, tapi emang nggak gede-gede banget, jadi lumayan nyaman lah untuk orang duduk di baris kedua di bagian tengah ini nih. Sekarang kita mau cobain duduk di baris ketiga yang kata orang dianak tirikan. Nah, ini baris ketiga nih yang kata orang tempat buat anak tiri. Kayaknya enggak sih. Dan menurut gue di belakangnya juga enak loh, men. Nih ya, gue ngomongin dimensi dulu. Tuh, headroom gue masih ada, tinggi gue 165 cm. Anyway, kaki juga gue masih ada legroom yang cukup, masih ada sisa 4 jari. Ini tadi posisi gue yang tadi gue duduk ya, tidak dirubah, real. Apa adanya, dan ada apanya. Pelipatan di belakang sih 50-50 nih. Ini bisa dibikin buat barang juga sebenarnya. Tapi kalau mau dilipat juga boleh. Nah, ini posisi gue segini udah nyaman. Tapi sebenarnya masih punya step lanjutan. Nah, ini lebih nyaman lagi. Ada headrest juga. Tuh. Jadi di belakang bisa senyaman itu. Bahkan nih kalau direbahin ke belakang kayak sekarang nih, ini bisa jadi lebih gede lagi. Headroom juga bisa lebih gede lagi. Jadi di belakang juga nyaman. Belum lagi karena kan atasnya dibikin black-blackan semua nih. Hitam-hitaman semua. Jadi kerasanya cozy. Cozy Republic. Woi, band reggae gua sering mainin tuh dulu tuh. Di sini ada cup holder juga lengkap, ada bahkan ada power outlet di bagian belakang, jadi nggak rebutan charger sama yang depan. Di bagian kiri juga ada nih lengkap untuk armrest, cup holder dan lain-lain. Tapi emang charger cuma ada di sebelah kanan. Untuk seat belt ada 2, jadi lengkap keamanan, benar-benar aman. Ada top tether juga kalau mau bawa car seat. Sekarang kita cek bagasinya, men. Bukan pintunya udah elektris, jadi bukanya lebih gampang. Nah, ini dia guys. Ini gua lipat aja ya. Ntar dulu seat belt. Ini gua lipat. Nah, anyway, ini buat tempat penyimpanan juga. Ini kalau taruh di bagian bawah, tapi ini bisa dibikin rata bagasi kalau ini kita naikin. Nah, tuh. Jadi ini bisa rata dan ini bisa buat naro-naro nih, men. Jadi dibikin 2 layer gitu ya. Terserah lah, selera aja. Tapi kalau mau bawa barang tinggi biasanya ini taruh di bagian bawah. Itulah kehebatan Honda, selalu bikin opsi-opsi untuk akomodasi tempat-tempat penyimpanan gitu ya. Jadi kalau ngomongin dimensi, kita udah buktiin ya, dimensi baik di baris pertama, kedua, ketiga, bahkan di bagasi lumayan lega dan cukup. Di baris ketiga terutama cukup untuk orang dewasa gitu. Jadi tidak harus anak tiri yang di baris ketiga, siapapun boleh lah. Makan nanas campur combro. Cakep. Panas, bro. Wow, gimana tadi? Pantun gue? Enggak. Semua udah kita jelasin. Alasan-alasan kenapa harus beli si BRV ini menurut gue masuk akal sih. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari low SUV dengan konsep baru nih, N7X Edition, desainnya juga menurut gue mewah dan elegan dan simple dan modern, kontak aja Om Sandi. Yang belum subscribe, boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse, nomor gue ada di deskripsi. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.